Perkenalkan, nama saya Bilkis Nanda Alivia dengan NPM 399 dengan kelas Application Game C dengan dosen Bapak Fadil Indra Sanjaya. Perkenalkan, nama saya Jaminda Umaira dengan NPM 522 1711254 dengan mata kuliah Aplikasi for Games kelas C, jurusan saya Ilmu Komunikasi, Universitas Teknologi Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albert, NPM 522 1711308. Pada tugas Application for Game ini, saya bertugas sebagai operator di kelompok kampus RAN. Oke, halo semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa pemrograman dari game kita. Di sini kami akan mempresentasikan tentang CRG, yaitu Campus Run Game, Introduction Game, ada Story Game, ada Gameplay, ada Game Control, ada Health, ada Character, ada Item and CP, ada Leveling, Interface, dan Music and Effect, dan Additional. Introduction Game, CRG ini merupakan salah satu game platform 2 dimensi yang bergenre edukatif yang mengangkat kehidupan kampus sebagai latar utama. Game ini mengajak pemainnya merasakan keseruan sekaligus tantangan menjadi mahasiswa, mulai dari manajemen waktu, menghadapi rintangan, hingga pentingnya komunikasi positif. CRG sendiri itu berfokus untuk menghadirkan pengalaman bermain yang ringan, lucu, namun tetap menyampaikan nilai-nilai kehidupan mahasiswa melalui pendekatan visual bergaya pixel art retro. Peran sebagai Nadia, yaitu seorang mahasiswa aktif yang berjuang untuk datang tepat waktu untuk ke kelas. Game ini disajikan dalam format side scroller platform 2 dimensi yang menantang kecepatan reaksi dan ketangkasan pemainnya. Oke, di storyboard ini kami menceritakan bahwa Nadia itu merupakan mahasiswa paling aktif di jurusannya. Namun tiba-tiba ia tumbang karena habis begadang selama 3 hari 3 malam berturut-turut untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Kemudian ia bangun terlambat, alarm jam 7 pagi itu sudah terlewat. Kemudian dia mendapatkan telepon dari temannya bahwa dosen killer sudah masuk 10 menit yang lalu. Dengan panik, Nadia melompat dari tempat tidurnya. Di saat ia mengunci pintu kos, dunia di sekitarnya bergetar. Tiba-tiba berubah. Jalan ton biasa menjadi arena permainan pixel art 2 dimensi yang penuh tantangan. Halangan untuk menaklukkan rasa malas dan keterlambatan pun dimulai. Dunia pertama adalah jalanan kota yang ramai. Kini penuh rintangan mematikan. Nadia harus berlari tanpa henti di tengah hiruk pikuk kota, mengandalkan refleksinya untuk melompati jalanan terbesar datang dari samping. Mobil yang melaju tanpa panduan siap menabraknya. Di sepanjang jalur, ia harus sigap mengumpulkan jam sebagai item penambah waktu untuk mempertahankan durasi agar tidak telat. Kemudian masuk ke area jalan di depan gerbang kampus, tantangan berubah menjadi ancaman di perpustakaan. Level 2 ini penuh kejutan. Fokus rintangan bergeser menjadi barang-barang jatuh, buku, arsip atau tikus yang mengganggu, metafora dari tekanan tugas yang menumpuk. Kemudian di level 3, berlatar belakang di jalanan kampus mencerminkan ketegangan mental yang mencekam. Rintangan mobil yang hendak menabrak, burung dan anjing yang jalan berubah ekstrim memaksa Nadia untuk terus bergerak. Setelah berhasil melakukan checkpoint, Nadia memiliki kemudahan saat ia terjatuh. Tidak akan kembali ke awal, namun memulai menyelesaikan misi dari tempat checkpoint tersebut. Di gameplay sendiri, di CRG, pemain berperan sebagai Nadia yang merupakan seorang mahasiswa yang berjuang melawan musuh untuk menyelesaikan berbagai misi di kehidupan kampus. Nadia harus melewati 3 level yang menggambarkan satu situasi atau tantangan yang sering dialami mahasiswa, mulai dari terlambat ke kelas, melewati perpustakaan yang membosankan, hingga belajar di kampus saat jam sibuk. Tujuan pemain adalah membantu Nadia menyelesaikan setiap level tanpa gagal menghadapi rintangan dari musuh yang muncul di sepanjang jalan. Setiap area memiliki suasana dan tingkat kesulitan yang berbeda, dengan rintangan seperti jalanan yang ekstrim, menghindari burung, anjing, dan tikus, hingga benda jatuh dan mobil. Pemain harus bisa menjaga kecepatan dan fokus agar Nadia sampai ke tepat waktu kelas. Di game control, gerakan dasar bergerak ke kiri atau ke kanan menggunakan tombol arah.
Dan melompat ke bawah itu menggunakan tombol W untuk naik, melompat, dan S untuk melompati menghindari rintangan seperti lubang, mobil lewat, atau barang jatuh di perpustakaan. Dan menggunakan item apabila item dengan menabrak item sepanjang perjalanan untuk mendapatkan efek khusus. Nah, di pause sendiri itu tekan ESC menghentikan permainan sementara. Di gameplay itu sendiri, untuk membantu pemain menyelesaikan setiap level Campus Run memiliki beberapa item. Untuk membantu pemain dalam menyelesaikan setiap levelnya, game Campus Run dilengkapi dengan sistem time play yang menantang sekaligus strategis. Saat permainan dimulai, pemain akan langsung diberikan waktu awal selama 39 detik sampai 1 menit untuk berlari menghindari rintangan. Waktu ini menjadi faktor penting karena pemain harus bergerak dengan cepat dan tepat agar tidak kehabisan waktu sebelum mencapai target level. Kemudian selain itu, di sepanjang permainan tersedia item jam waktu yang dapat dikumpulkan oleh pemain. Setiap pemain berhasil mengambil item jam tersebut, waktu pemain akan bertambah 5 detik sehingga memberi kesempatan lebih besar untuk melanjutkan permainan dan menyelesaikan level dengan lebih maksimal. Kemudian di karakter itu sendiri, main karakternya adalah Nadia yang merupakan mahasiswa aktif yang menjadi karakter utama dalam Campus Run. Ia digambarkan sebagai sosok yang rajin, energik, dan pantang menyerah. Namun sering terlambat karena jadwal kuliah yang padat. Dalam game ini, pemain ini akan membantu Nadia berlari melewati berbagai area kampus untuk mengumpulkan buku, menyelesaikan tugas, dan tiba di kelas dengan tepat waktu. Untuk musuhnya sendiri itu ada mobil dan anjing dan serta tikus. Di mobil itu sendiri, objek datar bergerak maju horizontal pada stage pertama yang harus dihindari karakter utama. Di objek anjing dan tikus itu sendiri bergerak maju horizontal, dan karakter selanjutnya adalah benda jatuh, yaitu objek utama jatuh vertikal pada stage ketiga yang harus dihindari karakter utama. Dan kemudian ada burung, objek terbang bergerak maju horizontal pada stage kedua yang harus dihindari karakter utama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang items dalam games Campus Run, yaitu ada items jam. Objek jam ini harus didapatkan oleh pemain untuk mendapatkan tambahan waktu. Hal ini akan mempermudah pemain untuk menyelesaikan tantangan hingga finish. Selanjutnya ada checkpoint. Yang pertama ada jalan dan pohon, yang kedua checkpoint. Apabila pemain telah sampai di checkpoint tersebut dan selanjutnya pemain gagal, maka pemain tidak harus mengulang dari awal, namun bisa mengulang di lokasi checkpoint tersebut. Selanjutnya ada finish kampus, dan yang terakhir ada obstacle. Next ada latar belakang. Ada 4 latar belakang yang kami gunakan. Yang pertama opening, bisa kita lihat di sini. Ada tombol start, tandanya kita akan memulai permainan tersebut. Selanjutnya ada level 1, itu dengan latar belakang perkotaan dan ada pepohonan. Selanjutnya level 2 itu di perpustakaan dengan latar belakang buku-buku. Dan level 3 ada latar belakang perkotaan. Next ada leveling. Dalam games Campus Run ini ada 3 level. Level pertama yaitu harus diselesaikan dengan beberapa tantangan, yaitu melewati anjing yang bergerak dan mobil yang hendak menabrak serta burung yang berterbangan. Level 2 yaitu diselesaikan dengan melewati rintangan buku-buku yang jatuh. Pemain harus melewati buku-buku dan sebisa mungkin menghindari buku-buku tersebut. Next, level 3 yang harus diselesaikan adalah untuk menghindari rintangan anjing, tikus, burung, dan mobil yang jalan serta jalan yang berlubang. Pemain akan mendapatkan waktu perpanjangan untuk melewati dan menyelesaikan misi sebelum waktu yang sudah ditentukan, jika mendapatkan poin atau item jam di setiap perjalanannya. Selanjutnya ada interface. Di bagian layar tengah atas akan ditampilkan sisa waktu. Ini akan direpresentasikan dalam bentuk angka. Dan apabila waktu habis, sebelum mencapai finish, player akan game over, yang artinya player tidak dapat melanjutkan permainan. Selanjutnya, pada layar, ini mencakup tombol arah, panah kiri dan kanan untuk berlari, serta tombol aksi terpisah untuk lompat dan ke bawah. Pada mobile, jika PC maka tidak akan ada tombol, hanya interface waktu saja.
Selanjutnya ada menu games. Yang pertama bisa kita lihat yaitu ada tombol start yang ada bacaan Campus Run. Next ada pilihan level, di sini ada tombol level 1, level 2, dan level 3. Selanjutnya ada menu game over, yang artinya jika pemain tidak bisa menyelesaikan, maka tampilan pada games akan berubah menjadi warna merah dengan bacaan game over. Next ada musik. Tempo musik dalam games akan berbeda pada setiap level. Pada awal permainan, musik memiliki irama tentang ceria untuk membangun suasana semangat pagi dan menggambarkan semangat pemain untuk menuju ke kampus. Selanjutnya ada SFX. Sound effect mengambil item itu memiliki efek suara pendek dan ceria. Selanjutnya ada efek mendapatkan lompatan, checkpoint, dan game over. Untuk referensi games, bisa kita lihat di sini, kami menggunakan inspirasi dari games Mario Bros. Dan masih banyak lagi seperti yang bisa kita lihat di sini. Yang terakhir ada additional. Yang pertama ada art style, yaitu kami menggunakan pixel art modern dengan animasi halus. Dan yang kedua, platform target, yaitu menggunakan PC dan Android. Dan yang ketiga, durasi gameplay, kami menggunakan maksimal waktu 1 menit per sesi atau per level. Terus mode permainan, yaitu single player. Dan yang kelima, inspirasi, yaitu dari Mario Bros. Dan Zombie Tsunami. Terus tujuan kami membuat games Campus Run ini yaitu untuk membantu misi Nadia menyadari bahwa perjalanan menuju kelas bukan sekedar tentang waktu, tapi tentang kedisiplinan dan semangat untuk terus berlari dalam kehidupan kampus untuk menyelesaikan tantangan Nadia menuju ke kampus. Saya akan menjelaskan beberapa pemrograman dari game kita. Yang pertama ada player. Di sini untuk player sendiri bisa bergerak ke kanan, ke kiri, lalu loncat. Dan di sini ada beberapa trigger yang nantinya akan ditampilkan di dalam game ketika si player ini tertabrak oleh beberapa halang rintang yang lain. Selanjutnya di sini ada movement anjing. Untuk anjing sendiri bergerak secara horizontal. Dia menjadi salah satu halang rintang yang ada di level 1 ini. Terus selanjutnya ada movement burung. Burung ini nanti akan ditampilkan terbang. Dia juga sebagai salah satu halang rintang, di mana ketika kita loncat kita harus menghindari si burung ini. Selanjutnya ada movement mobil. Mobil ini juga bergerak secara horizontal. Nanti si player ini akan terkena dampak ketika tertabrak mobil. Kita bisa lihat di sini pemrogramannya. Oke, nah di sini juga seperti yang sudah saya jelaskan di level 1, ada movement anjing, movement burung, movement tikus juga sama, dia bergerak secara horizontal. Movement mobil seperti sudah saya jelaskan. Terus lanjut ke level 3. Di level 3 ini sebenarnya sama seperti level-level sebelumnya, cuma di sini kita buat lebih sulit karena ini adalah level terakhir dari game kita. Baik, pada menu Campus Run ini kita ada di layar awal, kita langsung aja kita klik start, guys. Oke, di menu selanjutnya ada 3 pilihan level 1, 2, 3. Kita klik level pertama dulu. Di level pertama ini interface-nya ada waktu dan kita bisa berjalan ke kiri kanan dan lompat. Kita lanjut aja. Jika menabrak item jam, waktunya bertambah 5 detik, guys. Di sini kita bisa lanjut aja loncat jika ada jalan berlubang dan menghindari anjing. Anjing di sini bisa menghambat jalan kita dan bisa terkena efek stun. Dan burung juga, jika kita loncat ke lubang, kita kembali ke titik awal di mana kita start. Oke, kita lanjut ke permainannya. Kita bisa loncat ke kanan dan ke kiri juga. Nah, jika waktunya habis, kita bisa pergi ke restart atau menu. Kita di sini menu aja, coba klik start juga.
Kita pilih level pertama dulu buat menyelesaikan obstacle di level pertama ini. Oke, kita lanjut aja. Ada jalan berlubang, ada jalan naik dan turun. Kita ambil itemnya biar bisa waktunya bertambah dan menghindari anjing. Di sini ada burung, kita juga bisa terkena efek stun dan bisa juga jatuh. Kita hindarin. Ada juga item obstacle mobil ya, di sini cukup sulit, dimana kalau kita tertabrak kita bisa agak terlempar jauh. Dan di ini udah ada finish kampus di sini. Kita bisa lanjut aja ke next level. Nah, di level kedua ini adalah perpustakaan, dimana obstacle-nya cukup banyak yang berbeda. Item jam tetap sama untuk menambahkan durasi, dan kita di sini menghindari buku-buku jatuh, dan bila terkena kita akan terkena efek stun ke belakang. Nah, kita hindari aja. Bisa ambil jam lagi, dan di sini ada checkpoint dimana memudahkan kita kalau kita jatuh kita bisa kembali ke checkpoint tersebut. Di sini juga ada obstacle tikus yang bisa menghambat dan memberikan efek stun juga kepada player. Di sini ada jalan menurun yang cukup sulit dan masih ada checkpointnya, jadi jangan khawatir kalau kita terjatuh bisa lanjut aja. Di sini juga ada jalan naik turun dan juga ada buku jatuh. Nah, game kedua selesai, kita bisa lanjut aja ke level ketiga. Di level ketiga ini cukup sulit karena kita menambahkan semua obstacle menjadi satu, dimana itu ada jalan berlubang, naik turun, ada anjing juga, dan ada tangga, ya jalan bertangga gini cukup susah karena size-nya kecil banget. Kita bisa lompatin aja, hindari anjingnya, dan bisa juga di depan sini ada burung dan juga ada tiles yang melayang kiri kanan, dimana kita harus menunggu tilesnya tersebut. Di sini kita lanjut aja jalan pelan-pelan dan ada checkpoint lagi. Oke, di sini ada tangga ke atas yang dimana juga agak sulit. Di sini ada obstacle mobil yang cukup susah, tapi kita bisa sampai kampus dengan selamat. Nah, itu tadi game kami. Jika ada kurang lebihnya, saya mewakili tim kelompok memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.